Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Korea yang berjudul The Point Man. Film yang terinspirasi dari kisah nyata, menceritakan tentang warga Korea yang disandra oleh kelompok teroris di Afghanistan. Dan untuk membebaskan para sandera, pemerintah Korea harus melakukan segala cara. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kelompok teroris pada tahun 2001 membajak pesawat dan menghancurkan gedung WTC di Amerika yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dalang dari peristiwa tersebut adalah Osama bin Laden. Sayangnya Afghanistan melindungi Osama yang membuat Amerika menyatakan perang terhadap Afghanistan untuk membalas serangan di WTC. Sebanyak 38 negara bergabung termasuk Korea Selatan. Setelah kehilangan kuasa kepada pemerintah Amerika, kelompok Taliban pun beralih dengan menculik orang asing dan bom bunuh diri. Scene berganti ke sekelompok misionaris Korea Selatan yang berniat menyebarkan agamanya di Afghanistan. Tapi tiba-tiba sekelompok Taliban menghadang. Sopir bis yang tidak tahu apa-apa pun dibunuh oleh kelompok Taliban. Ternyata Taliban datang menghadang berniat untuk menculik orang Korea yang ada di bis sebanyak 23 orang. Tourist. Chung Jae-ho yang merupakan pegawai pemerintah Kementerian Luar Negeri menanggapi hal tersebut dengan cara konferensi pers jika sandera yang ditangkap adalah sukarelawan yang ingin membantu korban perang di Afghanistan. Karena jika tidak, orang Afghanistan tidak terima karena mayoritas di sana adalah Muslim. Taliban sudah menyiarkan video bersama para sandera orang Korea Selatan. Jika pihak Taliban ingin orang-orang Taliban yang ditangkap di Afghanistan dibebaskan, beserta pasukan Korea yang ada di Afghanistan harus ditarik mundur. Jika tidak, para sandera akan dibunuh dalam waktu 24 jam. Di Afghanistan, seorang intel Korea Selatan bernama Park Dae-sik dibebaskan dari penjara Afghanistan karena sebelumnya ia membuat masalah dalam tugasnya dan berakhir di penjara. Ia ditugaskan kembali untuk menyelamatkan 23 orang sandera dari Taliban. 5 jam sebelum tenggat waktu, Jae-ho sebagai negosiator datang ke Afghanistan. Bersama Menteri Luar Negeri Afghanistan, Jae-ho meminta agar tahanan Taliban bisa dibebaskan, seperti yang Pak Menteri lakukan seperti orang Italia sebelumnya. Tapi Menteri Afghanistan menolak karena sebelumnya hanya 1 orang saja yang dibebaskan, sedangkan sekarang ada 23 orang. And medical facilities and laws in aware that the kidnappers asked us to right now is to bring them back. Tak menyerah begitu saja, Jae-ho menjanjikan akan mengirim banyak pasukan dan fasilitas lainnya untuk membantu Afghanistan. Mendengar hal itu, menteri pun setuju dan akan mengadakan konferensi pers. Dae-sik kemudian mendatangi Jae-ho karena bagaimanapun juga tidak akan mungkin jika membebaskan 23 orang Taliban untuk menukarnya dengan warga Korea Selatan. Tebakan Dae-sik ternyata benar. Dalam konferensi pers, Pak Menteri ternyata tidak akan membebaskan orang Taliban. Ya, 국장님. The Afghan government is considering all other. Jae-ho bersama lainnya kemudian pergi ke tempat Pak Menteri. Namun di tengah jalan mereka terjebak macet yang sangat parah yang mengharuskan mereka jalan kaki. Tapi hal tidak terduga datang. Ada 1 orang Taliban tiba-tiba meledakkan bom bunuh diri
di tengah kerumunan yang banyak memakan korban jiwa. Setelah kejadian mengerikan barusan, Jae-ho menghubungi Menteri Luar Negeri Korea agar menarik pasukan Korea dari Afghanistan, karena bagaimanapun juga sudah tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Penarikan pasukan nampaknya membuat Taliban sedikit senang dan dengan baik hati menambah tenggat waktu untuk Korea agar bisa memberikan orang Taliban yang ditahan. Jae-ho kemudian pergi seorang diri untuk menemui Pak Menteri yang sudah berbohong. Ternyata alasan Pak Menteri tak mau membebaskan orang Taliban karena Jae-ho hanya peduli dengan para sandera, meskipun Afghanistan sudah membebaskan orang Taliban untuk menukarnya dengan warga Korea. Afghanistan masih tetap saja menderita karena masih harus berperang melawan Taliban. Tak lama kemudian, Pak Menteri mendapat kabar jika sandera orang Jerman dibunuh oleh Taliban dan ada cara lain agar para sandera bisa dibebaskan, yaitu menebusnya dengan uang. I think I have a very urgent matter I have to attend to. You sound like you don't care if they die. I think the Taliban, even after you leave. Mengetahui hal itu, Jae-ho sangat marah kepada wakil menteri karena tidak mau menebus uang demi 23 sandera. Tentu saja wakil menteri menolak hal tersebut karena itu akan membuat nama negara menjadi buruk karena sudah tawar-menawar dengan teroris. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunggu intel Korea meminta bantuan kepada suku Jirga, yaitu suku di Afghanistan yang tidak bisa disentuh oleh Taliban. Semua keputusan di Afghanistan bergantung pada Jirga. Sehingga dengan bantuan suku Jirga, para sandera bisa dibebaskan tanpa ada masalah. Intel yang bertugas untuk pergi ke tempat Jirga yaitu Dae-sik bersama seorang penerjemah bernama Kasim yang merupakan orang Korea. Setelah sampai di tempat Jirga, mereka berdua bertemu dengan pemimpin Jirga yang juga keturunan keluarga penting dalam Islam. Kasim mengaku jika ia sudah menyelamatkan keponakannya dari ledakan bom perang yang membuat pihak Jirga percaya. Dae-sik juga meminta bantuan kepada Jirga untuk membantu membebaskan para sandera yang merupakan seorang relawan. Tak lama kemudian, Jae-ho juga datang yang ingin meminta bantuan kepada suku Jirga. Mereka kemudian disambut dengan baik dan Jirga mengadakan pesta penyambutan kecil-kecilan. Setelah pesta tersebut selesai, pemimpin suku Jirga akhirnya setuju untuk membantu membebaskan para sandera. Hal itu membuat Jae-ho dan Dae-sik sangat senang karena usahanya telah terbayarkan. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena ada stasiun TV Korea yang menampilkan diskusi tentang penangkapan warga Korea di Afghanistan beserta subtitlenya. Pegawai pemerintah menyuruh untuk berhenti menayangkannya, tapi pihak TV menolak, yang membuat pemimpin Jirga akhirnya mengetahui jika para sandera yang ditangkap bukanlah sukarelawan, melainkan misionaris. Saat perjalanan kembali, mereka mendapatkan info jika polisi Afghanistan menemukan mayat orang Asia. Saat Dae-sik datang mengeceknya, ternyata benar, itu adalah warga Korea yang sudah dibunuh sebagai peringatan agar segera menuruti kemauan Taliban. Kemudian salah satu rekan Jae-ho menemukan video di website milik Taliban yang berisi sandera Korea yang memohon untuk diselamatkan beserta kelompok Taliban yang keinginannya segera terpenuhi. Jika tidak, Taliban akan membunuh lebih banyak sandera lagi. The only way. 가족이 보고 싶습니다. 보다 적극적인 조치.
Daisik kemudian menyarankan ke Jae-ho untuk nego secara langsung dengan Taliban agar permasalahan selesai. Tapi Jae-ho menolak karena jika gagal, orang yang dikirim akan mati dan akan menimbulkan lebih banyak masalah dari yang sebelumnya. Keesokan harinya, Daisik mempertemukan Jae-ho dengan seorang perantara bernama Abdullah yang akan mengubah nama tahanan Taliban dengan orang lain, sehingga mereka bisa menukar para tahanan dengan para sandera. Alasan Abdullah ingin membantu adalah agar tidak ada orang yang terbunuh dan ia meminta bayaran sebanyak 2 juta dolar. Jae-ho tidak setuju dan Abdullah harus diselidiki lebih lanjut apakah bisa dipercayai atau tidak. Abdullah kemudian memberikan sebuah telepon yang tersambung dengan para sandera. Setelah sambungan terputus, akhirnya Jae-ho mau tidak mau harus percaya kepada Abdullah. Setelah uang sudah disiapkan, Jae-ho yang ditemani Daisik bertemu dengan Abdullah untuk memberikan uangnya. Sebelum memberikan uangnya, Jae-ho ingin mengecek para tahanan apakah sudah sesuai jumlahnya. Di sisi lain, rekan Jae-ho mengonfirmasi jika para tahanan jumlahnya sudah sesuai. Jae-ho yang hendak memberikan uangnya tiba-tiba ditelepon jika Abdullah adalah seorang penipu. Benar saja, dari belakang Abdullah sudah menodongkan sebuah pistol. Daisik yang melihat tanda bahaya berhasil melumpuhkan satu anak buah Abdullah. Karena Jae-ho ditodong, Daisik tak bisa berbuat apa-apa dan Abdullah berhasil mengambil mobil berisi uang beserta menembak ban mobil milik Jae-ho. Tak tinggal diam, Daisik berusaha mengejar Abdullah agar uangnya tidak hilang secara sia-sia. Dengan keahlian Daisik, Abdullah pun akhirnya bisa dihentikan dan Daisik berhasil mendapatkan uangnya kembali. Tak lama kemudian ada telepon masuk yang mengaku sebagai komandan Taliban. Seorang sandera kemudian meminta tolong agar pemerintah Korea segera menuruti kemauan Taliban. Jae-ho berusaha membujuk pihak Taliban agar tidak membunuh para sandera, tapi pihak Taliban tak peduli dan akhirnya membunuh satu sandera lagi. Mereka memperingatkan pemerintah Korea agar segera memenuhi syarat Taliban dan akan membunuh sandera lagi besok hari pada pukul 4. Gave enough time, but you kept wasting time. Karena masalah yang semakin rumit, Menteri Luar Negeri Korea Selatan akhirnya datang ke Afghanistan untuk menyelesaikan masalah. Keesokan harinya, Jae-ho yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapatkan info jika Korea Selatan menjalankan latihan militer yang bisa saja memprovokasi Taliban yang menganggap itu adalah penyerangan. Jae-ho kemudian protes agar menteri bisa menghentikan latihan militernya, tapi menteri tidak peduli dan berencana menjalankan operasi penyelamatan jika ada sandera yang dibunuh lagi. Jae-ho juga sudah tidak dibutuhkan dan disuruh kembali ke Korea. Saat akan pergi dari hotel, tiba-tiba Presiden Korea Selatan menelpon apakah negosiasi secara langsung dengan Taliban bisa memungkinkan membebaskan para sandera. Jae-ho pun yakin jika itu bisa saja berhasil dan Jae-ho akan bertemu dengan pemimpin Taliban secara langsung. Tapi Pak Presiden juga memperingatkan Jae-ho karena misi ini bisa mengancam nyawanya dan negara tidak bisa melindunginya. Singkat cerita, Jae-ho ditemani oleh Daisik beserta tentara Amerika pun datang di sebuah gurun pasir. Anggota Taliban kemudian datang dan hanya memperbolehkan seorang negosiator yaitu Jae-ho dan seorang penerjemah yaitu Qasim yang boleh masuk. Dengan kepala yang ditutup dengan kain, mereka berdua pun pergi menuju markas Taliban. Sementara Daisik dan lainnya pun menunggu. Setelah sampai di markas Taliban,
Jae-ho dan Qasim akhirnya bertemu dengan pemimpin Taliban bernama Javid Nurul Haq. Dengan perasaan yang sangat tegang dan ketakutan, Jae-ho meminta kepada Javid untuk menunjukkan kondisi warga Korea terlebih dahulu. Javid kemudian menunjukkan keadaan warga Korea yang saat itu baik-baik saja. Selanjutnya, Jae-ho ingin memastikan apakah Javid adalah orang yang bisa ia percayai dan apakah Javid orang yang memimpin negosiasi saat ini. Jae-ho juga meminta kepada Javid untuk membebaskan 3 orang sandera terlebih dahulu dan Jae-ho akan mempercayainya. Hal itu membuat salah satu pasukan Taliban marah karena menganggap Jae-ho sedang mengecoh Taliban. Javid pun setuju dan akan membebaskan 2 orang sandera saja. Javid ternyata menepati perkataannya dengan mengirim 2 orang sandera ke rombongan Dae-sik dalam keadaan yang baik-baik saja. Setelah membawa 2 orang sandera, Dae-sik pun mengonfirmasi kepada Jae-ho. Sekarang giliran Javid untuk meminta anggota Taliban dibebaskan. Tapi Jae-ho mengatakan, jika bagaimanapun juga tidak ada pembebasan tahanan dan jika ingin melanjutkan negosiasi, Javid harus mengubah syaratnya. Karena permintaannya tidak dituruti, Javid pun akan membunuh semua sandera Korea Selatan. Tak kuat melihat tangisan para sandera, Jae-ho pun menyuruh Javid berhenti dan akan menanyakan kepada atasannya. Javid pun kemudian setuju untuk merubah syaratnya yang ternyata lebih tidak masuk akal, yaitu Javid ingin semua tahanan Taliban yang berjumlah 300 orang dibebaskan. Jika tidak, Javid akan membunuh seorang sandera setiap jam. Karena syarat yang tidak mungkin bisa Korea kabulkan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan memutuskan untuk mengebom markas Taliban. Hal itu membuat Dae-sik tidak setuju, karena itu bisa membuat para sandera dan Jae-ho dalam bahaya. Jika Jae-ho tewas, maka negosiasi akan gagal. Tapi Pak Menteri tidak peduli dan tetap akan mengebom markas Taliban. Scene berganti ke Jae-ho dan Qasim yang sudah merasakan ledakan dari bom kiriman dari para sekutu. Jae-ho pun menjelaskan jika ini bukanlah operasi penyelamatan, melainkan operasi pembersihan untuk melenyapkan Taliban. Selama ini Amerika hanya butuh alasan untuk mengebom markas Taliban, dan saat ini adalah alasan yang bisa Amerika pakai untuk mengebom markas Taliban. Mendengar hal tersebut, Javid meminta Jae-ho untuk menghentikan serangan ini, tapi Jae-ho menolak. Javid pun kemudian akan membunuh Jae-ho karena sudah menggagalkan kesepakatannya. Jae-ho kemudian menjelaskan jika satu-satunya cara untuk menghentikan serangan saat ini adalah memberitahu jika mereka berdua sudah mencapai kesepakatan. Jae-ho kemudian juga mengatakan jika Javid sebenarnya sudah tahu jika pembebasan tahanan Taliban tidak akan mungkin terjadi karena ujung-ujungnya Taliban menginginkan uang. Satu pasukan yang merasa terhina hendak membunuh Jae-ho, tapi Javid menembak penjaga tersebut dan menyuruh semua orang di sana keluar. Benar saja, setelah sisa mereka berdua, Javid meminta uang sebanyak 40 juta dolar, tapi Jae-ho menolak dan akan memberikan uang 20 juta dolar. Javid pun akhirnya setuju dan akan membebaskan para sandera dengan syarat semua pasukan Korea harus pergi dalam sebulan dari Afghanistan. Jae-ho menghubungi semua orang jika negosiasi telah selesai dan sandera akan dibebaskan. Hal itu membuat semua orang senang. Para sandera kemudian dijemput oleh Dae-sik dan berhasil selamat. Kemudian Jae-ho diantar menuju rombongan untuk kembali ke Korea. Tapi sayangnya Qasim masih ditawan karena bagaimanapun juga
Taliban membutuhkan seorang sandera agar tidak diserang. Daisy kemudian menyerahkan diri agar dia saja yang ditawan, karena kasihan juga jika Qasim yang hanya penerjemah harus ikut bertanggung jawab. 3 bulan setelah kejadian mengerikan tersebut, Jae-ho mendapatkan telepon yang ternyata itu adalah Daisy yang sudah bebas menempuh perjalanan bersama Qasim. Assalamualaikum. 아살라말라이쿰. 보다 또 가심이야. 저번에 아프간에서 아니 왜 연락을 안 했어? 내가 얼마나 걱정. Setelah itu, Jae-ho menghadiri konferensi pers bahwa pemerintah Korea menyatakan jika kapal berisi 25 orang diculik di perairan Somalia, dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Point Man, film yang terinspirasi dari kisah nyata, sekaligus merupakan sejarah penyanderaan terbesar di Korea Selatan. Film kali ini awalnya saya menganggap jika filmnya bakalan banyak adegan action, tapi nyatanya tidak. Tapi meski begitu, saya cukup puas karena meskipun minim adegan action, film ini masih bisa membuat para penonton tegang. Untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.